Saya bicara sering saya diejek, Prabowo itu Rambo di podium. Apa itu? Selamat datang kembali di channel Geoekonomi Politik yang selalu berani menyampaikan apa adanya. Hari ini kita akan membahas secara mendalam satu pidato yang sedang mengguncang dunia politik dan media sosial Indonesia. Pidato Presiden Prabowo Subianto pada puncak perayaan hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar yang digelar pada malam hari di Istora Senayan, Jakarta. Ini bukan pidato biasa. Dalam waktu yang relatif singkat, Presiden Prabowo berhasil membuat ribuan kader Golkar terdiam. Para warganet ramai berdiskusi, dan lawan-lawan politiknya terlihat waspada. Ucapannya disampaikan dengan nada tenang, namun setiap kalimatnya terasa seperti serangan langsung. Ia diejek sebagai sosok yang hanya lantang berbicara di podium, yaitu Rambo. Namun ia membalas dengan satu ungkapan yang seketika viral. Nanti kalau Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak, jangan bilang saya bertindak sewenang-wenang. Di video ini kita akan memutar ulang pidatonya secara utuh, membedah setiap bagian, menjelaskan konteks politik terkini, melihat reaksi publik, dan menilai implikasinya ke masa depan. Videonya akan cukup panjang, tetapi saya pastikan kalian tidak akan bosan, karena ini adalah momen penting yang kemungkinan besar akan terus dibicarakan selama bertahun-tahun. Jadi, siapkan minuman hangat, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai. Perayaan hari ulang tahun Golkar malam itu digelar dengan sangat meriah. Istora Senayan dipenuhi 12.000 kader berpakaian kuning cerah dengan panggung yang dihiasi lampu merah putih dan tema besar doa untuk bangsa. Hampir semua ketua umum partai koalisi hadir, para menteri kabinet merah putih ikut mengisi barisan undangan, bahkan beberapa mantan presiden dan wakil presiden juga terlihat. Namun fokus utama malam itu benar-benar tertuju pada satu momen, yaitu ketika Presiden Prabowo melangkah naik ke podium menjelang pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengenakan jas hitam dan peci nasional, berdiri tegak, lalu memulai pidatonya dengan suara pelan, namun mengandung tekanan yang kuat. Kalau saya berbicara, sering saya diejek. Katanya, Prabowo itu Rambo di podium, ucapnya sambil tersenyum tipis. Para penonton tertawa kecil. Tetapi jelas terasa bahwa ini bukan sekadar lelucon. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader Golkar yang membantu saya. Saya merasa sangat terbantu. Lanjutnya, seperti diberitakan Liputan 6 dalam sebuah video berdurasi hampir 20 menit, yang ditonton jutaan orang. Pernyataan itu menjadi simbol penghormatan sekaligus pengingat bahwa kemenangan pemilihan presiden sebelumnya tidak lepas dari kontribusi besar Partai Golkar. Setelah itu, nada suaranya berubah lebih berat. Saya merasa semangat merah putih, semangat andeng-andeng dasar 45 masih hidup. Karena itu, kita tidak boleh ragu. Bisa saja di waktu tertentu kita harus bersikap tegas, bahkan terhadap orang-orang yang selama ini dekat dengan kita. Ruangan yang sebelumnya ramai mendadak senyap. Menurut laporan bisnis.com, banyak kader senior Golkar terlihat saling melirik pada momen ini karena mereka tahu ada beberapa tokoh di dalam koalisi yang sedang menjadi perhatian. Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proyek infrastruktur dan tambang, Presiden Prabowo kemudian menegaskan, bagi saya sebagai pemegang mandat rakyat, sebagai seseorang yang disumpah di hadapan rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa, saya bersama para pembantu saya hanya punya satu pertanyaan. Apakah ini bermanfaat bagi rakyat atau tidak? Kalimat itu langsung meledak di media sosial. Banyak pengguna membagikan potongan video dengan teks tebal bertuliskan rakyat diutamakan. Untuk pertama kalinya, seorang presiden menyampaikan secara terbuka bahwa kedekatan politik bisa dikesampingkan demi kepentingan masyarakat. Detik.com bahkan menjadikannya sebagai judul utama dengan narasi bahwa Presiden Prabowo siap menindak siapa saja tanpa pandang bulu. Bagian berikutnya menjadi potongan yang paling banyak menyebar. Menoleh ke arah para pengusaha yang hadir, Presiden Prabowo berkata kepada teman-teman yang berkecimpung di dunia ekonomi, patuhilah hukum, bayarlah pajak, dan taati semua ketentuan. Suaranya terdengar stabil, namun mengandung tekanan yang membuat seluruh ruangan kembali terdiam. Rakyat sudah tidak ingin dipermainkan lagi. Mereka cerdas dan memahami situasinya. Kemudian ia mengulang ejekan yang selama ini diarahkan kepadanya, bahwa dirinya hanya berani berbicara di podium. Ruangan kembali tertawa kecil, namun kali ini terdengar lebih kaku. Ia melanjutkan dengan tegas, begitu aparat penegak hukum bergerak, jangan menyalahkan saya. Siapapun yang melanggar hukum, kembalilah ke jalan yang benar. Jika saya punya utang kepada negara, saya akan membayarnya. Bagaimana membangun jembatan jika uangnya diselewengkan? Rakyat membutuhkan rumah, sekolah, dan fasilitas publik yang layak. Semua itu tidak bisa diwujudkan hanya dengan ucapan tanpa tindakan. Ungkapan ucapan tanpa tindakan langsung menjadi pembicaraan utama di berbagai platform digital.
Dalam beberapa jam, tagar yang merujuk pada frasa itu menjadi tren utama dengan puluhan ribu unggahan. CNN Indonesia menafsirkan pernyataan itu sebagai kritik kepada kelompok-kelompok yang gemar membuat kegaduhan tetapi tidak memberikan solusi bagi masalah bangsa. Presiden Prabowo menutup sesi pidatonya dengan kalimat yang menegaskan kembali keyakinannya. Kalau ada yang ingin membuat kekisruhan, silakan saja. Tapi saya percaya, rakyat tahu siapa yang bekerja dan siapa yang sekadar berbicara. Setelah meninggalkan podium, Presiden Prabowo sempat bergurau bersama beberapa tokoh penting lain, seperti diberitakan FIFA, namun pesan utama pidatonya sudah terlanjur menyebar luas. Mengapa pidato ini begitu berdampak? Setidaknya ada beberapa alasan. Pertama, pidato ini menjadi penegasan paling kuat bahwa Presiden Prabowo ingin membuka era baru dalam penegakan hukum. Kedua, pidato ini muncul di tengah penurunan tingkat kepuasan publik terhadap penanganan korupsi di Indonesia, sehingga ucapannya terasa relevan dengan kegelisahan masyarakat. Ketiga, pernyataan ini juga menjadi jawaban langsung terhadap kritik yang selama ini menyebut Presiden Prabowo hanya lantang berbicara tanpa tindakan. Reaksi publik pun beragam. Akun-akun pendukung pemerintah langsung mengunggah potongan pidato tersebut dengan narasi tentang keberanian Presiden. Tayangan resmi dari Sekretariat Presiden mencapai puluhan juta penonton dalam satu hari. Sementara itu, media kritis bertanya, apakah tindakan tegas itu harus segera diwujudkan? Pakar hukum tata negara dalam wawancara dengan Kompas TV menyebut bahwa kunci keberhasilan dari pidato ini terletak pada independensi lembaga penegak hukum. Jika mereka bekerja tanpa tekanan, maka arah baru dalam pemberantasan korupsi harus bisa terwujud. Dari sisi ekonomi, bahwa sejumlah ekonom seperti Sri Adiningsih dan Faisal Basri menilai pesan bayar pajak sangat penting, mengingat rasio pajak Indonesia masih berada pada angka yang rendah dibanding negara tetangga. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch mengingatkan bahwa pengembalian aset yang dikorupsi tidak cukup. Harus ada hukuman tegas agar memberikan efek jera. Di internal Golkar, seperti diberitakan CNN Indonesia, muncul desakan agar partai segera membersihkan diri sebelum ada langkah penegakan hukum yang menyentuh para anggotanya. Sementara Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo. Secara keseluruhan, pidato ini tercatat sebagai salah satu pidato paling berani di era reformasi. Presiden Prabowo berhasil menyampaikan kritik, peringatan, dan ajakan dengan gaya yang lugas, tanpa menyinggung pihak tertentu secara langsung, namun tetap memberikan pesan yang tajam. Ia menegaskan bahwa kepentingan rakyat berada di posisi utama. Apakah pidato ini akan menjadi awal dari langkah besar pemberantasan korupsi di tahun mendatang? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, malam itu di Istora Senayan, Presiden Prabowo sudah menetapkan arah perjuangan, berpihak kepada rakyat atau tidak sama sekali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian mendukung pesan tersebut, tuliskan di kolom komentar untuk rakyat Indonesia. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel ini, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.